Aksi demonstrasi di depan kantor Bupati Tulang Bawang Lampung diwarnai kericuhan. Ratusan pendemo terlibat aksi saling dorong dengan petugas Satpol PP pada saat menyampaikan tuntutannya. Aksi saling dorong tak terhindarkan antara massa pengunjuk rasa dengan petugas Satpol PP di depan kantor Bupati Tulang Bawang, Lampung. Massa yang berasal dari aliansi masyarakat dari 4 kecamatan serta unsur mahasiswa menuntut pengembalian hak tanah Umbul seluas 43.000 hektar lebih yang diduga dikuasai oleh perusahaan PT Sugar Group Companies. Terdapat 5 poin tuntutan, di antaranya menuntut pengukuran ulang hak guna usaha di perusahaan, serta menuntut merealisasikan 20% plasma hak guna usaha untuk masyarakat dan pengembalian hak tanah Umbul. Kericuan dapat segera diredam oleh petugas kepolisian dan TNI yang berjaga di lokasi. Kita menerima aspirasi semua keluhan masyarakat, aspirasi masyarakat akan kita diskusikan dengan tim ya, apa masalahnya. Kalau memang kewenangan Bupati Tulang Bawang, kita tidak lanjut ya. Tapi kalau kewenangan pusat dan kalau provinsi ya kita salurkan ya. Maju juga aspirasi. Selain di kantor Bupati Tulang Bawang, aksi massa juga digelar di depan kantor DPRD Tulang Bawang dan juga di portal Indo Lampung. Dari Tulang Bawang, Lampung, Ahmad Lutfi Rosyadi, iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah mobil yang terparkir di kolong rel kereta Jalan Karanganyar Sawah Besar Jakarta Pusat ludes terbakar. Kebakaran diduga akibat bara rokok yang menyambar mobil berisi belasan tabung gas LPG hingga menyebabkan korban mengalami luka bakar dan harus dilarikan ke rumah sakit. Warga panik berlarian saat kobaran api membakar sejumlah mobil di parkiran kolong rel kereta Jalan Karanganyar Sawah Besar Jakarta Pusat pagi tadi. Para pemilik kendaraan berupaya mengevakuasi mobil mereka agar tidak tersambar kobaran api. Petugas kesulitan memadamkan api lantaran dalam satu mobil yang terbakar terdapat belasan tabung gas LPG 3 kg. Saksi sempat melihat seorang pria merokok di dekat mobil berisi tabung gas LPG. Api lalu tiba-tiba berkobar dari dalam mobil disertai beberapa kali ledakan. Ada gas, udah dibilangin sama orangnya, jangan suka merokok di mobil, dia bilang. Tapi yang peduli, tiba-tiba kebakar itu. Orangnya katanya dibawa ke rumah sakit di sana. Akibat kejadian ini, 3 mobil hangus terbakar dengan kerugian miliaran rupiah. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Nama Gus Elham Yahya, seorang tokoh agama asal Kediri, Jawa Timur, kini ramai diperbincangkan publik. Sejumlah video pendakwah muda itu sedang mencium anak perempuan viral di media sosial hingga mendapat tanggapan miring dari publik. Media sosial dihebohkan dengan video seorang pendakwah muda asal Kediri, Jawa Timur sedang menciumi anak perempuan. Aksi pria yang akrab disapa Gus Elham ini menuai beragam reaksi masyarakat. Mulai dari kecaman hingga pembelaan yang justru menilai gestur mencium anak-anak itu adalah simbol kasih sayang. Ayo dong, kita laki-laki dewasa. Kita Allah berikan akal yang panjang dalam berpikir. Jadi tolong Gus, pola pembiasaan seperti ini adalah pembiasaan yang busuk. Itu aja dari aku, barakallahu fikum. Aksi Gus Elham Yahya menciumi anak perempuan ditanggapi serius pemerintah pusat.
Melalui Kementerian Agama, Wamenak Muhammad Syafi'i menegaskan tindakan tersebut tidak pantas dilakukan di depan publik. Kan pengawasan itu termasuk itu, supaya itu tidak terulang, maka terhadap yang bersangkutan memang harus ada upaya mengembalikan kepada posisinya agar tidak mengulangi perbuatan-perbuatan. Jadi kita sepakat dengan pendapat publik bahwa itu tidak pantas. Tak berapa lama, Gus Elham Yahya muncul, menyampaikan permintaan maaf secara terbuka dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Saya mengakui bahwa hal tersebut merupakan kekhilafan dan kesalahan saya pribadi. Saya berkomitmen untuk memperbaiki dan menjadikan peristiwa ini sebagai pelajaran berharga agar tidak mengulangi hal serupa di masa mendatang. Selain itu, Gus Elham juga berjanji akan menyampaikan dakwah secara bijaksana sesuai dengan norma agama serta etika. Namun meskipun berniat baik, tindakan kepada anak tetap memiliki batas dan diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, karena setiap anak berhak merasa aman dan juga dilindungi. Tim Liputan iNews melaporkan. Polisi mengungkap proses panjang di balik penemuan balita perempuan berusia 4 tahun yang kini sudah kembali ke pangkuan kedua orang tuanya. Korban berhasil diselamatkan setelah negosiasi alot antara polisi dan para ketua adat suku Anak Dalam di pedalaman Jambi. Negosiasi antara polisi dengan para ketua adat suku Anak Dalam di tengah hutan di pedalaman Jambi berlangsung alot. Pemimpin adat semula menolak menyerahkan korban karena mereka percaya anak itu diperoleh secara sah dari seseorang yang mengaku sebagai orang tua kandung. Mana bapaknya? Mana bapaknya? Setelah proses negosiasi yang berjalan hingga 2 malam, korban akhirnya diserahkan setelah polisi berhasil meyakinkan para pimpinan adat bahwa korban merupakan korban penculikan di Makassar, Sulawesi Selatan. Polisi memastikan korban diserahkan tanpa adanya barter atau tebusan serta dilakukan secara sukarela atas dasar kemanusiaan. Alhamdulillah dengan kesabaran dari anggota-anggota yang akhirnya bisa membuahkan hasil. Negosiasi yang alot 2 malam 1 hari itu membuahkan hasil. Akhirnya dibantu dengan temanggung-temanggung, kemudian ketua-ketua adat dan jajaran dari Polda Jambi, akhirnya yang mengamankan anak ini mau memberikan kepada kami. Sementara itu, balita BL yang kini sudah kembali kepada kedua orang tuanya menjalani trauma healing dari Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak di rumahnya di Kota Makassar. Upaya pemulihan dilakukan melalui layanan trauma healing khusus anak dan keluarga dengan pendampingan psikolog serta psikiater profesional. Pendampingan dilakukan sebagai bentuk penanganan awal agar korban tidak mengalami trauma berkepanjangan. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Ya pemirsa, untuk mengetahui cerita selengkapnya seperti apa proses penyelamatan Bilqis, kami telah terhubung dengan Kasat Reskrim Polrestabes Makassar, Kompol Devi Sujana. Selamat sore. Ya, selamat sore, baik. Ya, Kompol Devi, bisa diceritakan, tadi sempat dikatakan bahwa sempat ada proses negosiasi pada saat proses penyelamatan Bilqis. Seperti apa kronologi awal pada saat proses negosiasi ini? Ya, terima kasih Mbak. Jadi perlu kami sampaikan juga bahwa anak korban itu saat anggota melakukan penyelidikan ke sana berada di suatu kawasan jauh dari pemukiman, ada di kawasan hutan. Jadi komunikasi anggota dengan mereka juga agak kesulitan. Itulah yang menyebabkan terhambatnya negosiasi dengan pihak-pihak yang menguasai anak ini. Di sana tidak ada handphone sehingga, dan kendalanya juga anggota tidak bisa memastikan lokasi tepatnya di mana anak ini berada. Ya, karena yang menguasai mungkin ketakutan tidak mau bertemu dengan anggota, sehingga ada semacam kurir yang menyampaikan informasi antara pihak penyidik dengan pihak yang menguasai anak ini. Nah, itulah yang menyebabkan hambatan komunikasi sehingga sampai lama. Namun kemudian juga
perlu disampaikan juga bahwa yang menguasai korban itu emang untuk case ini niatnya ingin merawat dan mengadopsi anak ini. Nah, sehingga mungkin selama beberapa hari bersama dengan anak ini sudah ada ikatan emosional, ada chemistry antara yang menguasai dengan anak juga, sehingga itu yang menyebabkan mungkin hambatan-hambatan. Mereka juga awalnya bertahan, tapi setelah kami yakinkan bahwa anak ini merupakan korban penculikan dari orang tuanya, bukan diserahkan secara sukarela oleh orang tuanya, karena modusnya yang nyerahkan ke mereka ini atas nama Mary, dia membuat surat pernyataan seolah-olah surat ini berasal dari orang tua kandungnya. Dia menyerahkan anak ini secara sukarela untuk dipelihara karena orang tuanya tidak sanggup untuk merawat dan membesarkannya. Itu, Mbak. Kompol Devi, awal mula bagaimana orang suku anak dalam di Jambi ini bisa bertemu dengan yang menjual, mengingat ada kendala komunikasi? Apakah ini sudah menjadi rutinitas dari penjual anak atau seperti apa? Nah, untuk case ini emang kebetulan ada Mary ini emang domisilinya di daerah sana. Mary yang pelaku yang berpasangan, domisilinya di daerah Jambi juga, kebetulan dekat dengan yang menerima. Emang ini ada semacam kayak komunikasinya di grup media sosial. Di grup media sosial di sana ada grup yang menawarkan anak untuk diadopsi ataupun grup untuk mencari anak untuk diadopsi. Dari sinilah mereka bertemu, itu, Mbak. Baik, berarti memang ada platform ya. Apakah dari pihak kepolisian sudah mulai melakukan investigasi dalam grup sosial media itu? Ya, ini yang sedang kami pelajari saat ini. Untuk fakta-fakta yang lainnya, apakah ada korban lain di daerah lain selain dari Makassar, atau juga apakah ada tujuan lain dari anak-anak ini selain Jambi. Nah, kita juga sudah temukan beberapa fakta bahwa baik korban maupun tujuannya itu sudah lintas provinsi, bukan hanya dari Makassar dan bukan hanya juga ke Jambi. Ini mungkin sementara yang masih kami selidiki, Mas. Baik, artinya ada kemungkinan terafiliasi ke daerah-daerah lain? Ya, seperti itu, Mbak. Oke, Kompol Devi, kami ingin menarik lagi ke belakang pada saat proses evakuasi atau pengambilan Bilqis dari Jambi. Pada saat itu apa akhirnya yang membuat orang suku dalam Jambi ini setuju bahwa Bilqis adalah anak yang hasil penculikan, begitu ya? Ya, emang awalnya mereka tidak percaya. Kemudian kita tunjukkan laporannya, kita tunjukkan juga kan di Makassar sendiri sudah viral berita ini. Sudah viral berita tentang penculikan. Kita yakinkan bahwa ini orang tuanya juga di sana menunggu. Menunggu, dan mungkin ya tidak akan bagus buat penerima maupun anaknya sendiri ketika emang sudah tahu itu merupakan anak hasil penculikan yang dipaksakan untuk dirawat. Mungkin kedepannya tidak akan bagus. Itu yang mungkin kami lakukan pendekatan. Selain kami juga langsung, kita dibantu juga oleh Polres tempat dan juga ada tokoh-tokoh masyarakat dan juga tokoh adat yang melakukan negosiasi, bujukan ke mereka sehingga mereka bisa menyerahkan anak ini dengan selamat. Dan karena kondisi juga di dalam sana. Baik. Ini sangat penting untuk dalam negosiasi, Mbak, karena penyidik sendiri tidak mengetahui persis di mana nih anak ini berada waktu itu. Kemudian yang paling utama bagi kami adalah selain mengungkap pelaku, kemudian memproses pelaku, yang paling penting adalah bagaimana bisa mengembalikan korban ini dengan selamat ke orang tuanya. Baik, apakah pelaku ini baru pertama kali menjual anak adopsi ke tempat yang sama? Kalau dia sudah menjual sudah banyak, tapi untuk kemana tempatnya kami masih melakukan pendalaman, Mbak. Berdasarkan penyelidikan dia sudah 9 kali melakukan transaksi seperti ini. Baik, Kompol Devi boleh ceritakan sedikit saja seperti apa sih situasi di suku anak dalam itu, orang tua yang menerima anak yang tadinya ingin diadopsi, apakah memang mereka tidak punya anak atau seperti apa? Kita belum dapat informasi ke sana, Mbak. Cuman kalau kita mungkin sempat ada video yang beredar kemarin, bagaimana yang penerima adopsi itu ketika melakukan perpisahan terakhir dengan anak korban,
ya sudah terikat semacam bonding, ada ikatan lah, ada chemistry ya. Karena dari setelah kembali ke orang tuanya juga dilakukan pendekatan trauma healing juga, anak korban mendapatkan perlakuan yang baik, tidak ada penganiayaan atau perlakuan yang bisa menyakiti baik secara fisik maupun mentalnya. Ya, jadi tidak ada tanda-tanda kekerasan ya. Jadi memang sudah ada chemistry. Proses negosiasinya sendiri berapa lama, Kompol Devi? Sekitar 2 hari, Pak. 2 hari. 2 hari di sana. Tim Anda berada di sana, di rumah suku dalam itu ya? Bukan di rumah, Mbak, di hutan, Mbak. Bukan di rumah, ya. Di hutan ya? Iya. Oke, baik. Bukan di rumah, ya. Tapi mereka sangat welcome ya, sangat membuka dengan kedatangan Anda dan tim. Iya, ya buktinya anggota saya alhamdulillah kembali ke tempat tugas dengan selamat, termasuk juga anak korban kembali dengan selamat. Oke. Ya alhamdulillah semua sesuai dengan apa yang diinginkan, anak berhasil selamat. Ya. Oke, selain tadi akhirnya mengerti dan memberikan Bilqis kembali ke orang tuanya, apakah ada jaminan lain mungkin? Oh tidak ada, dia ketika ditunjukkan orang tuanya merasa kehilangan, sedih dan sebagainya. Karena kan sebelum anggota berangkat ke Jambi sepertinya yang di Jambi itu seperti Mary sudah mengetahui dia akan ditangkap, dia sudah sadar. Dia sudah menghilangkan alat bukti yang ada di rumahnya, seperti handphone-nya sudah dibuang, kemudian barang-barang yang terkait yang ada di rumahnya sudah dibuang semua. Karena kan sebelum anggota berangkat ke Jambi itu sempat viral juga di lingkungan Makassar tentang tertangkapnya pelaku yang pertama mengamankan mengambil anak ini. Nah mungkin informasi sudah nyampe sana, di sana juga sudah tahu, sehingga alat bukti sempat dihilangkan juga. Jadi mereka diperkirakan sudah berkomunikasi ya? Ya, kemudian sudah tahu lah, sudah ini, karena dia banyak alat bukti yang sudah dihilangkan. Banyak diperkirakan ada banyak barang bukti yang sudah diperkirakan. Selanjutnya pihak kepolisian apa yang akan dilakukan dalam menyelesaikan kasus penculikan anak ini dan penjualan anak? Ya yang jelas untuk tersangka yang kita amankan kita akan proses sesuai dengan hukum yang berlaku, termasuk pasal-pasal dan sebagainya. Untuk anak korban sendiri kita terus berkoordinasi dengan UPTD PPA untuk pendampingan trauma healing, kemudian juga untuk anak dari pelaku yang pertama saat ini berada di rumah aman PPA. Karena kan orang tuanya di Polres diamankan, kemudian juga ayahnya tidak ada, yang 2 orang itu. Kemudian juga terhadap kemungkinan korban-korban lain kita masih melakukan pendalaman. Kita di backup oleh Polda Sulsel dan juga oleh Barreskrim Polri untuk mengungkap ini. Baik, Kompol Devi, terima kasih atas update Anda terkait dengan kasus ini dan juga proses evakuasi Bilqis di Jambi. Selamat bertugas kembali dan terima kasih. Baik pemirsa, kita ke informasi lainnya. Suami Nadia Hutri, pelaku utama penculikan bocah 4 tahun di Makassar ini mengaku tidak mengetahui bahwa istrinya menjadi bagian dari sindikat penjualan anak. Polisi telah mengamankan pelaku utama penculikan bocah 4 tahun yang hilang di Makassar. Pelaku yakni Sri Yuliana diamankan di Jalan Abu Bakar Lambogo, Kota Makassar. Sri Yuliana mengaku menjual korban seharga 3 juta rupiah kepada Nadia Hutri yang ia kenal di media sosial. Itu anak-anak kau jual di mana? Sama siapa? Siapa namanya itu orang? Orang namanya siapa? Berapa kau jualkan? Nadia Hutri diduga sebagai otak penjualan anak tersebut karena Nadia membujuk Sri Yuliana menculik anak dan menjual kepada dirinya seharga 3 juta rupiah. Sementara suami Nadia Hutri tampak kebingungan saat polisi menggerebek kediamannya. Suami Nadia mengaku tidak mengetahui bahwa istrinya telah menjual korban. Korban kemudian dibawa oleh Nadia Hutri ke Jambi dan dijual kembali kepada Mary Ana dan Ade Syahputra seharga 30 juta rupiah. Selanjutnya, Nadia Hutri kabur ke Sukoharjo, Jawa Tengah. Di Jambi, tersangka Ade Syahputra dan Mary Ana mengaku menjual korban kepada salah satu kelompok suku di Jambi seharga 80 juta rupiah. Dari penangkapan Sri Yuliana, aparat gabungan dari Jatanras Polrestabes Makassar bersama unit Reskrim Polsek Panakukang berhasil meringkus 3 pelaku lainnya dan menetapkan 4 pelaku termasuk Sri Yuliana menjadi tersangka.
Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Ya, di tengah sukacita pertemuan orang tua dengan balita berusia 4 tahun yang sempat menjadi korban penculikan, masih ada 2 anak lain yang hingga kini belum diketahui keberadaannya. Bahkan pemirsa, salah satu di antaranya hilang sejak 1 September 2022 atau 3 tahun silam. Di saat balita berusia 4 tahun asal Makassar yang kini sudah ditemukan dalam waktu 1 pekan, kini di media sosial ramai soal 2 anak lainnya yang hingga kini hilang tanpa kabar. Adalah Alvaro Kiano Nugroho, bocah berusia 6 tahun yang hilang di Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Alvaro dinyatakan hilang sejak 6 Maret lalu, yang artinya telah berlangsung selama 8 bulan. Melalui akun media sosialnya, Ibunda Alvaro kerap memposting harapannya agar bisa bertemu dengan putranya kembali. Sementara pihak kepolisian mengatakan masih mencari keberadaan Alvaro ke sejumlah wilayah seperti Cilegon, Banten, hingga ke Batam, Kepulauan Riau. Selain Alvaro Kiano Nugroho, ada juga balita bernama Kenzi Alfarizi yang hingga kini belum diketahui keberadaannya. Bocah laki-laki ini diketahui hilang sejak 1 September 2022 atau masih berusia 3 tahun. 3 tahun berlalu, keberadaan Kenzi belum diketahui. Saat itu Kenzi menemani ibunya berjualan di warung depan rumahnya di Dusun Danau, Kabupaten Bungo, Jambi. Namun saat ibunya selesai melayani pembeli, Kenzi tiba-tiba sudah tidak ada di tempatnya bermain. Keluarga menyebut hingga kini tidak ada lagi kabar dari kepolisian mengenai perkembangan pencarian putranya. Tim Liputan iNews melaporkan. Setelah tetapkan salah satu siswa yang jadi korban ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta sebagai anak berkonflik dengan hukum. Dan berikut detik-detik sebelum dan setelah ledakan yang terekam CCTV. Dalam video ini terlihat pelaku beraksi seorang diri. Waktu CCTV 12.44 atau waktu real time-nya 11.44.15 masih di channel 30, itu dilihat bahwa anak tersebut memasuki pintu masjid di bagian depan. Nah, ini sudah tidak tercover lagi pada saat itu. Kemudian di waktu setelah kemudian, jadi setelah kemudian di waktu CCTV yang tercover bahwa pukul 11.57 atau waktu aktualnya 12.05, itu anak sudah melepas baju seragamnya dan terlihat menuju ke arah lorong, ke arah masjid dengan memakai celana hitam, kaos putih, dan menggendong senjata mainan atau dummy. Jadi terlihat di CCTV. Kemudian arah tangannya mengarahkan ke arah masjid. Nah, ini nanti temuannya mungkin akan dibahas oleh Pak Dirkrim karena tadi sebelumnya sudah dipastikan oleh dari tim Jibom bahwa menemukan ada peralatan pengendali atau remote. Kemudian pada waktu aktual 12.05.51 tercover dari channel 06 depan masjid bahwa terlihat cahaya warna merah keluar dari dalam masjid disertai ledakan dan mengeluarkan asap berwarna putih. Selanjutnya kembali di channel 30 lorong lantai 1 timur 2, ABH setelah mengadakan kegiatan yang tadi itu berlari menjauhi masjid. Tampak pintu ruangan terbuka diduga akibat adanya ledakan. Dan selanjutnya kami langsung loncat terakhir bahwa pada pukul 12.0058 itu para siswa berlari berhamburan meninggalkan masjid ke arah kamera. Pemirsa, kita akan membahas terkait dengan anak yang berkonflik dengan hukum hingga meledakkan bom di kawasan sekolah. Dan kami telah terhubung dengan psikolog anak, remaja dan keluarga Sani Budiantini. Selamat sore Mbak Sani. Selamat sore. Mbak, terima kasih sudah bergabung. Kita telah melihat seperti apa kronologi yang terjadi di SMA Negeri 72 ini. Menurut Anda, apa sih sebenarnya yang men-trigger sehingga ada bom yang diledakkan oleh anak ini? Iya, pertama-tama mungkin saya ucapkan juga bela sungkawa ya, berduka terhadap korban ledakan tersebut, karena juga
korban tersebut juga banyak dari kalangan siswa SMA tersebut begitu ya. Mari kita bahas juga kenapa seorang anak bisa meledakkan bom begitu ya. Kita tahu bahwa anak berkonflik dengan hukum atau ABH yang kita lihat tadi memang sudah mempersiapkan ya perencanaan perilaku yang akan dia lakukan. Nah tentunya ketika tadi detik demi detik ya tadi kita lihat juga bahwa terlihat mungkin ada santai begitu ya, kemudian juga dia fokus dengan apa yang dilakukan. Ini menandakan anak ini sudah ada niat yang mungkin saja sudah tekad bulat untuk melakukan hal tersebut. Nah, kenapa seorang anak atau ABH ini bertega melakukan hal tersebut? Ini bisa saja karena bentuk akumulasi emosi atau amarah yang ada di dalam dirinya. Biasanya pesan dari suatu perilaku itu bisa kita lihat dari sejauh mana anak itu mungkin merasakan rasa ketidakadilan misalnya, atau rasa amarah yang terakumulasi dan tidak bisa disalurkan dengan baik. Kita tahu anak remaja memang memiliki hormon yang tidak seimbang gitu ya, unstable gitu, yang kadang-kadang tidak bisa dia regulasi secara matang. Karena sebenarnya ketika ada emosi yang ada di dalam diri seseorang yang terlalu meluap, mereka harus belajar bagaimana meregulasinya, seperti belajar teknik pernafasan, berbicara dengan orang yang dia percaya, melakukan suatu kegiatan untuk mendistraksi, itu bisa saja dilakukan. Namun pada anak-anak yang cirinya bisa misalnya pasif ya, tidak ada orang di sekelilingnya yang bisa dia percaya, maka biasanya dia melakukan suatu cara untuk menyalurkan emosinya dengan cara-cara yang bisa saja itu kita sebut dengan pasif agresif. Diam, tapi kemudian dia malah menyerang dan melukai banyak orang. Oke, tadi Anda katakan ini merupakan amarah yang terakumulasi. Apakah memang dugaan bullying yang terjadi di sekolah ini bisa menjadi salah satu hal yang men-trigger ini? Iya, dari data kan dikatakan bahwa ABH ini juga adalah korban bullying, di mana ABH yang tadi adalah korban itu juga menanggung ya luka batin yang luar biasa. Namun dengan sistem yang tadi tidak ada regulasi emosi yang matang, kemudian juga bisa saja tidak ada teknik asertif yang dia kuasai ya untuk mengatakan tidak misalnya kepada pelaku, dan juga di sini adanya menurut saya terpapar juga konten-konten ya, karena kalau kita lihat kan penyerangan ledakan bom ini kan juga termasuk seperti penyerangan yang ada di negara lain ya, seperti negara Selandia Baru dan sebagainya, karena ada tulisan juga tulisan tangan bahwa dia seperti mengedor ya kepada salah satu pelaku teroris di situ. Tapi mungkin saja coping mechanism yang dilakukan adalah dengan cara keliru, dengan sistem heroik yang dipikir adalah terorisme itu adalah heroik. Dia membuat semua orang menjadi tertuju padanya. Dia ingin mengatakan sesuatu yang dia tidak bisa katakan itu melalui hal-hal yang seperti ini. Nah, ini yang kita khawatirkan, karena bisa saja kondisi-kondisi anak seperti ini yang frustrasi bisa saja ada yang mewadahi orang-orang atau kelompok atau grup ya yang memang akhirnya menyalurkan hal-hal yang sifatnya agresif ini untuk dilakukan gitu. Karena balik lagi ketika seorang anak frustrasi biasanya dia mencari cara untuk bagaimana melampiaskan emosinya itu, namun kalau caranya tidak tepat maka bisa terjadi seperti ini. Baik, regulasi emosi yang tak tersalurkan. Jadi siapa yang seharusnya bertanggung jawab dalam kasus ini? Ya, tentunya mari kita lihat juga bahwa tadi ya ABH ini kan juga anak yang korban dari sistem yang keliru. Misalnya saja tadi sistem sekolah yang tidak bisa mendeteksi ya dari CCTV adanya sesuatu yang aneh, misalnya bullying itu kan bisa terlihat juga dari CCTV misalnya, atau juga adanya tidak ada sistem pelaporan ya yang aman, misalnya kalau ada anak dibully itu dia bisa melakukan dengan aman, karena banyak juga kasus yang ada kepada saya mengatakan kalau ngomong di sekolah kadang-kadang jadinya akhirnya jadi gosip, jadinya bocor misalnya. Dan kemudian terutama adalah sistem keluarga tentunya, bagaimana keluarga bisa mendeteksi apa yang terjadi pada anak kita, bagaimana apa yang kemudian orang tua bisa bantu, misalnya tentunya melalui pendekatan yang cocok dengan anak remaja, karena bagi kita tahu anak remaja tidak mudah ya didekati misalnya, karena tadi punya dunianya sendiri. Tapi bagaimanapun juga orang tua harus punya teknik atau cara bagaimana bisa menjadi sahabat anak, sehingga ketika anak mengalami sesuatu, orang yang dicari adalah orang tuanya untuk didiskusikan dan juga dicari solusi yang win-win solution ya, sehingga juga anak terpenuhi emosi yang akan dikeluarkan dan solusi apa yang kemudian
baik buat anak tersebut. Baik, jadi kolaborasi antara rumah, orang tua dan juga sekolah, guru ini sangat penting ya, Ibu Sania. Terima kasih atas waktu Anda dan juga sharing session pada sore hari ini, Bu Sani Budiantini. Terima kasih sekali lagi, selamat beraktivitas kembali. Pemirsa, polisi telah tetapkan salah satu siswa yang jadi korban ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta. Sebagai anak berkonflik dengan hukum, polisi menyebut hanya 4 dari 7 bom yang dibawa terduga pelaku meledak. Kenapa tuh? Sumpah. Mana aja. Dan dia juga memiliki ketertarikan pada konten kekerasan serta hal-hal yang ekstrim. Siswa yang meledakkan bom di sekolah ditetapkan sebagai anak berkonflik dengan hukum. Saat ini, terduga pelaku yang menjadi korban masih dirawat di RS Polri Kramat Jati, Jakarta. Polisi menyebut terduga pelaku merupakan siswa aktif dan tidak terhubung dengan jaringan teroris manapun. Berdasarkan keterangan yang kami himpun, ABH yang terlibat dalam kasus ledakan ini dikenal sebagai pribadi yang tertutup, jarang bergaul, dan dia juga memiliki ketertarikan pada konten kekerasan serta hal-hal yang ekstrim. Selain itu, kami juga bersama Densus 88 Anti Teror telah menganalisis rekaman CCTV, ponsel, serta aktivitas daring ABH yang terlibat untuk mendalami motif dan latar belakang yang bersangkutan. Dalam kasus ini, polisi telah memeriksa 16 orang saksi dan sejumlah barang bukti. Polisi juga telah menggeledah rumah pelaku. Menurut polisi, dari hasil uji laboratorium, jenis bahan peledak yang digunakan terduga pelaku memiliki daya ledak rendah. Di rumah anak yang berkonflik dengan hukum, di sana kita juga mendapatkan bahan-bahan peledak yang memiliki kekuatan ledak yang rendah atau low explosive. Dengan kata lain, bahwa bahan yang ada di TKP 1 di dalam masjid ataupun di TKP 2 di samping bank sampah itu ada kesesuaian dengan bahan-bahan yang ada di rumah anak yang berkonflik dengan hukum. Dan Satbrimo Polda Metro Jaya, Kombes Henik Marianto menjelaskan terduga pelaku membawa total 7 bom. 2 bom diantaranya meledak di masjid saat sholat Jumat. Sedangkan di bak sampah ada 4 bom, 2 diantaranya meledak. Pelaku juga menaruh bom di taman baca dan berhasil dijinakan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Kita akan mengetahui kondisi korban ledakan SMA Negeri 72 Jakarta. Pemirsa, sudah terhubung bersama kami dengan jurnalis iNews Kevin Pakan di RSI Cempaka Putih, Jakarta. Selamat sore, Kevin. Kevin, seperti apa kondisi terkini para korban di sana? Ya, selamat sore Ayah dan juga pemirsa. Untuk update terkini dari pukul 16 atau pukul 4 sore, yang mana untuk update korban, saat ini masih ada 13 pasien atau 13 korban yang masih dirawat di Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih, dan masih atau sudah dilakukan pemulangan ada sekitar 61 pasien dari total 75 korban yang masuk ke Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih, Jakarta Pusat di sini. Dan memang para korban atau para pasien yang masih dirawat ini tetap mendapatkan perawatan intensif, baik mereka yang mengalami luka berat, kemudian luka sedang dan juga luka ringan, dan juga mereka yang mengalami gangguan pendengaran yang memang ini menjadi concern dari para tim dokter yang memang hampir 90% ini mayoritas mereka atau korban yang mengalami pasca ledakan ini mengalami gangguan pendengaran. Kemudian terkait hal itu juga tadi sempat dikonfirmasi dari pihak rumah sakit bahwa ini ke 13 pasien atau 13 korban yang masih dirawat tetap mendapatkan pendampingan medis secara baik. Kemudian juga ini para keluarga ini masih tetap bisa melihat bagaimana kondisi dari para korban ini. Kemudian selain perawatan medis juga dapat disampaikan perawatan trauma healing atau perawatan psikologis
ini tetap diberikan dari pihak Himpunan Psikologis Indonesia dan juga pihak kepolisian bagi para korban agar tetap bisa melakukan monitoring atau pemantauan terhadap kondisi psikologis dari para korban di sini. Kemudian kami juga melihat bahwa pos pemantauan dan juga pos pendataan tetap berada di tempat ini bagi para korban atau para keluarga korban yang bisa atau melihat update terkini di sini bisa tetap bertanya kepada pihak kepolisian maupun juga pihak rumah sakit. Dan memang total untuk selain di Rumah Sakit Islam Jakarta di Cempaka Putih ini, tapi juga ada di Rumah Sakit Yarsi yang saat ini masih ada 9 pasien. Jadi total masih ada sekitar 28 pasien yang masih dirawat secara keseluruhan dari pasca ledakan di SMA N 72 Jakarta. Baik, Kevin Pakan, terima kasih atas laporan terkini Anda dari Cempaka Putih. Selamat bertugas kembali. Kita ke informasi lain, pemirsa. Kepala Badan Gizi Nasional mengungkap makan bergizi gratis menyumbang 48% kasus keracunan pangan secara nasional. Hal itu diungkap Dadan pada rapat dengar pendapat bersama Komisi 9 DPR. Baik, terima kasih. Kami persilakan untuk Pak Obon. Komisi 9 DPR menggelar rapat dengar pendapat dengan Badan Gizi Nasional. Dalam rapat ini, Kepala BGN Dadan Hindayanan buka-bukaan tentang angka keracunan karena makan bergizi gratis. Ia mengungkap makan bergizi gratis menyumbang 48% dari angka keracunan pangan nasional. Terkait khususnya keracunan pangan di Indonesia, secara umum total kejadian di Indonesia itu sampai hari ini itu ada 441 total kejadian, di mana MBG menyumbang 211 kejadian atau kurang lebih 48% dari total keracunan pangan yang ada di Indonesia. Berdasarkan data dari BGN, korban keracunan yang menjalani rawat inap mencapai 636 orang. Sedangkan data Kementerian Kesehatan ada 638 pelajar. Pihaknya juga akan menyelaraskan data dengan Kementerian Kesehatan terkait data korban keracunan dari makan bergizi gratis. Tim Liputan iNews melaporkan. Sekjen Peradi Bersatu Ade Darmawan diperiksa Polda Metro Jaya terkait kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Ade Darmawan diperiksa sebagai pelapor. Ade Darmawan menyebut dirinya menghargai hukum sehingga perlu datang pada pemeriksaan hari ini. Di sisi lain, Ade juga meminta penjelasan soal pasal yang menjerat para tersangka. Meski demikian, Ade juga mengapresiasi kepada tim penyidik atas ditetapkannya 8 orang sebagai tersangka kasus tudingan ijazah palsu Joko Widodo tersebut. Kemudian pada itu semua, alhamdulillah saya sudah menyampaikan tadi bahwa boleh dong kami meminta dengan hormat dan sangat kepada penyidik. Tapi kita lihat lagi apa ini ya. Sementara itu, Polda Metro Jaya menjadwalkan pemeriksaan terhadap tersangka kasus tudingan ijazah palsu Joko Widodo Roy Suryo pada Kamis mendatang. Selain Roy Suryo, sejumlah tersangka juga turut dipanggil. Roy Suryo akan diperiksa perdana sebagai tersangka. Surat pemanggilan sebagai tersangka telah dikirim terjadwal pada Kamis 13 November 2025 mendatang. Ya, pemirsa, Roy Suryo CS menggelar deklarasi perlawanan atas penetapan mereka sebagai tersangka, di mana Roy pun menolak tuduhan yang mengatakan bahwa ia mengubah data ijazah Jokowi. Deklarasi perlawanan atas penetapan tersangka digelar di Gedung Juang, Jakarta Pusat. Roy Suryo menyampaikan ada ketidakadilan pada penegakan hukum yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya. Ia menegaskan bahwa perjuangan belum selesai dan siap menjalani proses hukumnya. Roy Suryo menolak tuduhan yang mengatakan bahwa ia mengubah data ijazah Jokowi.
tidak ditunjukkan. Satu. Yang kedua, yang dilapori, saya juga mohon tolong kembalikan kewarasan. Saya, Dr. Rismon, Dr. Tifa, dan 5 yang lain, bahkan tambah 4 yang lain, tidak pernah, demi Tuhan, demi Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak pernah yang namanya mengedit ijazah. Catat itu. Kalau ada orang yang mengatakan kami mengedit ijazah dan mengedarkan ijazah palsu, orang itu yang berbohong. Kami memang meneliti ijazah yang pernah diposting oleh seorang kader partai Gajah Kuntet. Gajah Kuntet itu gajah kecil, gajah kerdil. Namanya Dian Sandi Utama pada tanggal 1 April. Kalau mau dikejar dengan pasal 32 dan 35, dialah harusnya. Karena ijazah yang dipoto oleh Dian Sandi miring kayak otaknya. Roy Suryo juga menyebut deklarasi ini sekaligus menjadi seruan terbuka untuk menuntut penegakan hukum yang adil, transparan, dan bebas dari tekanan politik. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan periode 2019-2024 Mahfud MD menilai para tersangka atau Roy Suryo CS tidak bisa diadili sebelum keaslian ijazah Jokowi diputuskan lewat pengadilan. Menurut Mahfud, polisi tak berwenang tentukan keaslian ijazah. Roy Suryo itu sekarang jadi tersangka, kita tidak tahu persis kan. Itu karena apa sih? Karena menuduh ijazah Jokowi palsu? Atau karena soal lain, misalnya menimbulkan keonaran, menimbulkan kegaduhan, membuat berita bohong atau apa. Nah, kalau masalahnya ijazah palsu, saya sependapat dengan Pak Susno Duaji, sependapat juga dengan Pak Jimli, dan itu sudah saya katakan bulan Maret yang lalu kan, habis hari raya ketika saya pidato di kampus di Jogja itu, kalau itu mau dibawa ke pengadilan, Roy Suryo itu ada dua. Satu, pengadilan tuh harus membuktikan ijazah itu benar asli atau tidak, iya kan? Kalau nanti di pengadilan lalu tiba-tiba dinyatakan Roy Suryo bersalah, padahal masalah utamanya dia menuduh palsu, harus dibuktikan dulu. Dan yang membuktikan ijazah itu palsu atau tidak bukan polisi, harus hakim yang memutuskan. 8 orang ditetapkan menjadi tersangka terdiri dari Roy Suryo CS dan dalam kasus tudingan ijazah palsu yang dilaporkan Presiden ke-7 Joko Widodo. Penetapan tersangka dibagi menjadi 2 klaster dan ke-8 tersangka dijerat pasal berlapis Undang-Undang ITE. Delapan tersangka kasus tudingan ijazah palsu yang dilaporkan Presiden ke-7 Joko Widodo terbagi dalam 2 klaster. Hal ini diungkapkan Kapolda Metro Jaya, Inspektur Jenderal Polisi Asep Edi Suheri. Di klaster pertama ada 5 tersangka, yakni Egy Sujana, pengacara, Kurnia Tri Rohyani, aktivis TPUA, Damai Hari Lubis, aktivis TPUA, Rustam Effendi, aktivis, dan Muhammad Rizal Fadila, aktivis TPUA. Para tersangka dijerat pasal berlapis dengan ancaman penjara 6 tahun dan atau denda 1 miliar rupiah. Sedangkan di klaster kedua terdapat 3 tersangka, yakni Roy Suryo, ahli telematika dan mantan Menpora, Rismon Hasiolan Sianipar, ahli digital forensik, dan Dr. Tifauzia Tiasuma, dokter sekaligus aktivis. Ketiga tersangka dijerat pasal berlapis dengan ancaman penjara 6 tahun dan atau denda 1 miliar rupiah. Sebelumnya Jokowi melaporkan sejumlah nama atas pencemaran nama baik buntut tudingan ijazah palsu. Dalam laporan tersebut ada 12 nama yang dilaporkan.
Kasus ini pun mencuat setelah Roy Suryo bersama beberapa pihak menggugat keaslian ijazah sarjana Jokowi dari Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, dalam program Rakyat Bersuara, Bonatua Silalahi mengungkap sejumlah kejanggalan dalam dokumen ijazah Jokowi yang dia dapat dari KPU. Salah satunya sejumlah tanda tangan yang disembunyikan. Apa yang Anda gugat? Kita berhak untuk sidang sengketa. Oke, Anda bertanya, kenapa kok ada beberapa titik ditutupi? Ada tanda tangan, DK, terus apa lagi? Ini tempat lahir juga ya kan? Ini legalisirkan asli dari KPU ya? Katanya lah asli dari karena KPU. Ini merah kan, ya, kalau merah berarti asli kan? Ya. Jadi peraturan KIP itu kan keterbukaan informasi publik. Kalau kita pemohon tidak puas, ya kita bisa mengajukan sengketa informasi. Kenapa? Sementara ijazahnya pejabat publik aja sudah tidak rahasia, tanda tangannya kok rahasia. Ini menarik. Jadi gini Bang Aiman, ketika Pak Bonatua sudah meminta data ini, kemudian Pak Bonatua keberatan, ya sudah keberatan kan Pak Bonatua kan? Sisa nanti dipanggil lagi kan? Pastinya kan? Dipanggil lagi. Nanti mungkin setelah jelas kegunaannya untuk apa, fungsinya untuk apa, itu pasti terjadi, Bang. Jadi kalau di KIP itu Komisi Informasi, setelah sidang terus tanya jawab. Bukan pertanyaan kan ya ditutup dulu dong. Karena KPU pertama PDP. Perlindungan data itu dulu. Jadi KPU yang melakukan itu pasti. Jadi undang-undang data pribadi sebentar. Jadi kita jelaskan bahwa karena ini hal baru. Saya baru tahu ini. KPU hal baru ini. Menghindari dia dikenakan pasal itu. Kenapa bisa disensor? Ya memang ya kita harus akui lah undang-undang. Anda punya kecurigaan apa? Ya sepertinya ini mungkin kecurigaan ya. Mungkin ada pemalsuan tanda tangan. Justru di sininya pemalsuan tanda tangan. Takut dibandingkan dengan aslinya, mungkin ya. Jadi artinya pesanan. Ya mungkin dibikin-bikin sendiri tanda tangannya, terus yang lain punya aslinya takut dibandingin deh. Ada yang memesan ke KPU kalau nanti ada legalisiran yang diminta oleh siapapun, itu maka tutup tanda tangannya, begitu maksud Anda? Ya mungkin bisa jadi. Oke. Satu hari saja teman-teman semua dan juga Bang Aiman, kalau kita ke luar negeri kayak kemarin, hari pertama saya landing langsung welcome to Sydney Mas gitu. Kapan ke Melbourne gitu. Besoknya waduh tangtung banyak banget. Benar, dan kita kan pasti ketemu dengan orang-orang Indonesia Mas. Kecuali kita alien. Ya, 200 orang. Iya, waktu dia klaim seperti itu. Iya, nggak ada, dan saya ketemukan 5 nggak ada yang kenal Mas Gibran. Iya, artinya nggak ada, dan kemudian katanya dia 6 bulan di sana. Ya. Nah, tapi intinya apa hubungan dengan ijazah Jokowi? Ketika saya berangkat itu memang saya sudah ditakuti untuk kemudian bisa berangkat, ditakut-takuti ke Sydney. Iya, ada yang bilang nanti pasti nggak keluar visanya. Alhamdulillahnya Mas Aiman, visa saya dikasih, terima kasih ke Dubes Australia, saya dikasih visa 3 tahun. Biasanya 6 bulan. Iya, biasanya kan bulan saya 3 tahun multiple, bisa datang pulang, bolak-balik kayak Jokowi dan Kasmujo itu. Ya, nah itu. Kemudian saya dapat ketemu, saya ke UTS, ketemu semua prinsipal di sana, ketemu dengan admisinya, ketemu dengan dosennya. Ya dosen yang kerja ketemu dengan profesor yang sudah 17 tahun ada di Sydney. Semua cerita ada dalam dokumen dan itu semua merupakan bahan untuk buku Gibran Black Paper. Anda kumpulkan semua itu. Sudah saya kumpulkan. Karena itulah maka mungkin ada yang ketakutan di sini. Oh ini kalau terlalu lama ngoceh ini kan bilangnya gitu. RS nih kandangin aja dulu. Nah maka terbitlah surat tersangka. Itu aja udah gampang kan. Cari-cari. Kalau Roy Suryo dan kawan-kawan meyakini itu palsu, dan Pak Jokowi meyakini yang memilikinya itu juga asli, itu kan ada yang benar yang mana? Ya, kan begitu ya. Nah, ketika memang sudah diwanti-wanti bahwa apa yang ditudingkan, dicemarkan kemana-mana itu tidak benar menurut Pak Jokowi dan langsung dilaporkan pada titik tertentu, itu pasti berimplikasi pada tindak pidana. Nah karena itu terus dilakukan ya proses itu pada titik ini, dan saya sudah sampaikan kemarin tidak perlu dipaksa-paksa oleh adik dan kawan-kawan karena memang ini sudah pada titik ujungnya. Jadi kalau Roy sudah sampaikan nggak mungkin jadi tersangka,
SP3 saja buktinya sekarang tersangka. Terus kalau tersangka sekarang justifikasinya wah ini karena saya kemarin baru pulang dari Sydney, nggak ada hubungannya. Karena proses itu sudah sangat panjang, 117 orang diperiksa dan lain sebagainya. Yang menurut saya perdebatan kita yang tadi disampaikan soal ini ada indikator yang memang cenderung itu diyakini kuat palsu sudah tidak penting lagi dalam forum-forum yang bukan dalam proses peradilan nanti. Jadi saran saya memang energinya jauh lebih disimpan baik-baik untuk dituangkan nanti dalam proses peradilan. Dan kalaupun memang tidak di awal statementnya Roy Suryo kan menghormati penetapan tersangka ya dihormati, dijalani dengan baik. Kalau memang merasa memang ini ada kejanggalan, ada prapit gitu ya. Itu yang menurut saya supaya kita juga menjadi dicerdaskan ya, bukan lagi soal-soal debatable yang sudah tidak ada ujung pangkalnya karena memang sudah masuk pada ranah proses peradilan ke depan ketika memang 8 orang ini disangka sudah dijadikan tersangka. Pemirsa, belum lama diresmikan jembatan Hongoi di Provinsi Sichuan, Cina ambruk pada Selasa sore waktu setempat. Tercatat tidak ada korban jiwa dari peristiwa tersebut. Inilah detik-detik runtuhnya jembatan Hongqi di Provinsi Sichuan, China pada Selasa 11 November waktu setempat. Nampak sebagian tiang-tiang jembatan jatuh dan gumpalan debu pun mengepul saat jembatan runtuh. Diketahui hal ini disebabkan kondisi di lereng gunung memburuk sehingga memicu tanah longsor dan sebagian jembatan Hongqi pun runtuh. Sebelum kejadian, polisi di kota Maerkang telah menutup jembatan Hongqi sepanjang 758 meter untuk semua lalu lintas sejak Senin 10 November. Jembatan ditutup karena terlihat ada retakan di lereng dan jalan di dekat jembatan. Oleh karena itu, saat jembatan runtuh tidak ada korban jiwa. Sebelumnya pembangunan jembatan Hongqi selesai pada awal tahun 2025 dan baru diresmikan beberapa bulan yang lalu. Ya pemirsa, pesawat kargo militer Angkatan Bersenjata Turki jatuh di wilayah Georgia dalam perjalanan pulang dari Azerbaijan. Penyebab jatuhnya pesawat masih dalam penyelidikan. Pesawat terlihat berputar-putar secara horizontal sebelum menghantam daratan. Pesawat meledak dan terbakar usai jatuh memunculkan asap hitam pekat. Pesawat C-130 Hercules buatan Lockheed Martin membawa total 20 personel termasuk awak pesawat. Pesawat hilang kontak saat masuk wilayah udara Georgia. Pesawat juga tidak mengirim sinyal bahaya sebelum hilang. Penyebab jatuhnya pesawat masih diselidiki. Pemirsa, sebuah mobil meledak di pusat keramaian di kota New Delhi, India pada hari Senin. Akibat ledakan, 8 orang tewas dan puluhan lainnya luka-luka. Dikawal ketat polisi, sejumlah petugas memeriksa lokasi ledakan dahsyat yang terjadi di dekat stasiun metro di area Benteng Merah ini. Akibat ledakan, 8 orang tewas dan 19 orang luka-luka. Meskipun penyebab ledakan belum diketahui, pemerintah India telah menempatkan beberapa negara bagian di India dalam status siaga tinggi. Perdana Menteri India menyatakan konspirasi di balik ledakan ini akan dibawa ke pengadilan. Kedutaan Besar Amerika Serikat juga telah mengeluarkan peringatan keamanan bagi warganya. Sejumlah mobil yang terparkir di kolong rel kereta Jalan Karanganyar, Sawah Besar, Jakarta Pusat ludes terbakar. Kebakaran diduga akibat bara rokok yang menyambar mobil berisi belasan tabung gas LPG hingga menyebabkan korban mengalami luka bakar dan harus dilarikan ke rumah sakit. Mobil ini ada nggak mobil ini, Pak? Ini bukan nih. Warga panik berlarian saat kobaran api membakar sejumlah mobil di parkiran kolong rel kereta Jalan Karanganyar, Sawah Besar, Jakarta Pusat pagi tadi. Para pemilik kendaraan berupaya mengevakuasi mobil mereka agar tidak tersambar kobaran api.
Petugas kesulitan memadamkan api, lantaran dalam satu mobil yang terbakar terdapat belasan tabung gas LPG 3 kg. Saksi sempat melihat seorang pria merokok di dekat mobil berisi tabung gas LPG. Api lalu tiba-tiba berkobar dari dalam mobil, disertai beberapa kali ledakan. Ada gas, udah dibilangin sama orangnya, jangan suka di mobil, dia bilang. Tapi yang peduli, tiba-tiba kebakar itu. Orangnya katanya dibawa ke rumah sakit di sana. Akibat kejadian ini, 3 mobil hangus terbakar dengan kerugian miliaran rupiah. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lain, pemirsa, nama Gus Elham Yahya, seorang tokoh agama asal Kediri, Jawa Timur, kini ramai diperbincangkan publik. Sejumlah video pendakwah muda itu sedang mencium anak perempuan viral di media sosial hingga mendapat tanggapan miring dari publik. Media sosial dihebohkan dengan video seorang pendakwah muda asal Kediri, Jawa Timur sedang menciumi anak perempuan. Aksi pria yang akrab disapa Gus Elham ini menuai beragam reaksi masyarakat. Mulai dari kecaman hingga pembelaan yang justru menilai gestur mencium anak-anak itu adalah simbol kasih sayang. Ayo dong, kita laki-laki dewasa. Kita Allah berikan akal yang panjang dalam berpikir. Jadi tolong Gus, pola pembiasaan seperti ini adalah pembiasaan yang busuk. Itu aja dari aku, barakallahu fikum. Aksi Gus Elham Yahya menciumi anak perempuan ditanggapi serius pemerintah pusat. Melalui Kementerian Agama, Wamenak Muhammad Syafi'i menegaskan tindakan tersebut tidak pantas dilakukan di depan publik. Kan pengawasan itu termasuk itu, supaya itu tidak terulang, maka terhadap yang bersangkutan memang harus ada upaya mengembalikan kepada posisinya agar tidak mengulangi perbuatan-perbuatan itu. Jadi kita sepakat dengan pendapat publik bahwa itu tidak pantas. Tak berapa lama, Gus Elham Yahya muncul, menyampaikan permintaan maaf secara terbuka dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Saya mengakui bahwa hal tersebut merupakan kekhilafan dan kesalahan saya pribadi. Saya berkomitmen untuk memperbaiki dan menjadikan peristiwa ini sebagai pelajaran berharga agar tidak mengulangi hal serupa di masa mendatang. Selain itu, Gus Elham juga berjanji akan menyampaikan dakwah secara bijaksana sesuai dengan norma agama serta etika. Namun meskipun berniat baik, tindakan kepada anak tetap memiliki batas dan diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, karena setiap anak berhak merasa aman dan juga dilindungi. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, 10 partai non-politik non-parlemen diantaranya Partai Perindo resmi membentuk Sekber Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat guna memperjuangkan penurunan ambang batas parlemen di bawah 4%. Gerakan ini menjadi langkah penting untuk menyelamatkan 17 juta suara rakyat yang hilang seperti pada kontestasi politik 2024 lalu. Partai Perindo bersama Partai Hanura dan 8 parpol non-parlemen sepakat berjuang bersama dalam menurunkan ambang batas parlemen di bawah 4%. Penurunan ambang batas ini dinilai mampu meminimalisir hilangnya suara rakyat sebanyak 17 juta suara pada pemilu 2024 lalu hingga tak terwakili di Senayan. Hal ini disampaikan Ketua Sekretariat Bersama Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat Osman Sabta Odang saat pelantikan pengurus DPD Kalimantan Utara dan Kalimantan Selatan Partai Hanura. Yang hilang suara itu 17.350.000. Nah, itu seperti apa Pak strateginya Pak? Strateginya ya kita harus bicarakan itu secara baik-baik supaya nanti jangan lagi terjadi hilangnya suara rakyat. Ya, bagaimana mekanisme yang lebih mengurangi, ya minimal mengurangi. Kalau bisa ya itu perlu dibicarakan dengan kesadaran bangsa ini bahwa tidak boleh ada suara rakyat yang hilang. Partai yang dipimpin Angela Tanu Sudibyo turut berkomitmen mendorong penerapan ambang batas parlemen di bawah 4% guna menjaga prinsip kedaulatan rakyat serta representasi politik di masyarakat di parlemen. Dari Kalimantan Selatan dan Kalimantan Utara, Fakih Satrio, iNews melaporkan. Membahas kerjasama strategis, Presiden Prabowo tiba di Sydney, Australia dalam kunjungan kenegaraan. Tak hanya disambut oleh sejumlah pejabat, diaspora Indonesia juga menyambut Prabowo dengan hangat dan antusias.
Suasana hangat dan antusias dari diaspora Indonesia mewarnai kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo di Australia. Kehadiran Prabowo disambut oleh puluhan diaspora Indonesia sambil menyanyikan lagu Indonesia Raya. Para diaspora mengaku senang bisa menyaksikan langsung kehadiran Prabowo dan berharap urusan kenegaraan kepala negara berjalan dengan lancar. Kehormatan besar juga untuk bisa menyaksikan Bapak Prabowo bisa datang ke sini untuk berbincang dengan Perdana Menteri dari Australia, dan menurut saya it's such a thrilling experiences juga, dan bisa ketemu sama teman-teman dari Indonesia, banyak yang mahasiswa, banyak yang kerja di sini juga, and I think it just broadened my horizons and had a really great conversation as well. So it unites every Indonesian diaspora yang ada di Sydney, Australia. Ingin disampaikan ke Bapak Presiden, sehat selalu, sukses, dan semoga juga segala langkah-langkah yang Bapak Presiden laksanakan bisa membawa amanah untuk rakyat Indonesia. Sejumlah Menteri Kabinet juga menyambut kehadiran Prabowo, diantaranya Menko Polkam Djamari Caniago dan Menko Perekonomian Erlangga Hartarto. Presiden diagendakan bertemu dengan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese untuk membahas sejumlah kerjasama strategis kedua negara. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese di Kirribilli House, Sydney. Pertemuan empat mata itu membahas sejumlah hal, termasuk penguatan kerjasama di beberapa sektor. Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese di Kirribilli House, Sydney. Kedatangan Presiden Prabowo disambut langsung oleh PM Albanese di halaman depan rumahnya. Sebelum pertemuan empat mata dilakukan, Presiden Prabowo diajak berkeliling rumah PM Albanese. Presiden Prabowo dan PM Albanese berhenti di satu titik yang menghadap laut. Di sana terlihat dua helikopter Black Hawk milik militer Australia melintas. Presiden Prabowo melambaikan tangan ke arah dua helikopter Black Hawk yang melintas tersebut. Pertemuan empat mata yang digelar tertutup ini membahas sejumlah hal, termasuk kerjasama di sejumlah sektor, diantaranya sektor ekonomi, pembangunan, hubungan antar masyarakat, pertahanan keamanan, dan kemaritiman. Selain memperkuat fondasi kemitraan yang telah terjadi selama lebih dari 2 dekade, kedua pimpinan juga menaruh perhatian pada stabilitas kawasan Indo-Pasifik serta penguatan kapasitas industri strategis di... Ribuan buruh yang datang menggunakan sepeda motor langsung memblokade Jalan Ahmad Yani. Akibatnya lalu lintas di jalan utama ini macet total dan membuat aktivitas warga terganggu. Dalam aksinya, buruh menyampaikan 8 tuntutan utama. Salah satunya menuntut kenaikan upah minimum kabupaten tahun 2026 sebesar 15%. Selain itu, buruh juga menuntut penyediaan rumah gratis, serta dorongan industrialisasi berbasis desa untuk pemerataan ekonomi. Koalisi buruh menyatakan mereka akan terus mengawal tuntutannya sampai ada keputusan nyata dari pemerintah. Mereka juga mengancam akan melakukan aksi yang lebih besar lagi jika tuntutannya tidak dipenuhi. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Diduga tak kuat menanjak pemirsa, sebuah truk menghantam warung makan dan seorang pejalan kaki di Jalan Raya Uluwatu, Jimbaran, Provinsi Bali. Akibatnya korban langsung meninggal dunia di TKP. Detik-detik kecelakaan satu unit truk yang menabrak sebuah warung terekam kamera pengawas. Dalam rekaman itu terlihat truk pengangkut pasir ini tak kuat menanjak. Truk kemudian mundur hingga menabrak warung dan satu orang pejalan kaki. Korban yang hendak makan di warung tersebut langsung meninggal dunia di TKP. Tak hanya itu, hantaman keras truk tersebut juga membuat warung makan hancur berantakan. Mengerem kaki dan rem tangan, namun tidak kuat, sehingga membanting setir ke kiri dan menabrak seorang pejalan kaki yang berada di pas di depan sebuah toko. Korban meninggal dunia langsung di TKP. Masih dilakukan gelar perkara terkait menentukan status pelaku, khususnya sopir ini.
Hingga kini petugas Satlantas Polresta Denpasar masih melakukan penyelidikan terhadap kecelakaan ini. Dari Denpasar, Indira Ari, iNews melaporkan. Akibat hujan deras dan pergerakan tanah, pemirsa, 6 rumah warga di perumahan Wiradadi 3, Banyumas, Jawa Tengah ambruk. Warga pun cemas karena belasan rumah lainnya juga terancam ambruk. Enam rumah di perumahan Puri Wiradadi 3, Kecamatan Sokaraja, Banyumas, Jawa Tengah ambruk secara tiba-tiba. Tembok dan atap rumah pun porak-poranda. Diduga ambruknya rumah terjadi karena hujan deras mengguyur lokasi selama 3 hari berturut-turut. Kontur tanah liat menyebabkan pergerakan tanah di kawasan perumahan ini. Warga mengaku was-was karena belasan rumah lain juga terancam ambruk. Semua yang parah itu ada 4 rumah. 4 rumah. Terus yang 2 itu menyusul seperti ini. Udah mulai. Ya udah mulai, terus belakangnya juga sudah mulai ambruk. Lainnya kan terancam banyak banget, Mas, kalau seperti ini. Yang terancam mau longsor juga banyak kan? Yang terancam yang paling riskan itu yang pinggiran di sebelah sini. Berapa rumah itu sampai yang pinggiran? Kira-kira itu? Ya deretan antara sini ke sana. Mungkin kurang lebih ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mas, untuk saat ini kan kondisi masih gerak kayak ini. Ada kekhawatiran atau gimana? Rasanya gimana? Tetap ada. Meskipun saya tidak terkena dampak, tapi kan setiap malam juga terdengar suara kayak retakan. Iya. Warga berharap kasus ini menjadi perhatian pihak pengembang maupun pemerintah daerah. Apalagi lokasi perumahan rawan ambruk jika kembali digunakan. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Irman Agustianto, iNews melaporkan. Demonstrasi di depan kantor Bupati Tulang Bawang Lampung diwarnai kericuhan. Massa terlibat aksi saling dorong dengan petugas Satpol PP saat menyampaikan tuntutan, salah satunya pengukuran ulang hak guna usaha di perusahaan. Aksi saling dorong tak terhindarkan antara massa pengunjuk rasa dengan petugas Satpol PP di depan kantor Bupati Tulang Bawang, Lampung. Massa yang berasal dari aliansi masyarakat dari 4 kecamatan serta unsur mahasiswa menuntut pengembalian hak tanah Umbul seluas 43.000 hektar lebih yang diduga dikuasai oleh perusahaan PT Sugar Group Companies. Terdapat 5 poin tuntutan, di antaranya menuntut pengukuran ulang hak guna usaha di perusahaan, serta menuntut merealisasikan 20% plasma hak guna usaha untuk masyarakat dan pengembalian hak tanah Umbul. Kericuan dapat segera diredam oleh petugas kepolisian dan TNI yang berjaga di lokasi. Kita menerima aspirasi semua keluhan masyarakat, aspirasi masyarakat akan kita diskusikan dengan tim ya, apa masalahnya. Kalau memang kewenangan Bupati Tulang Bawang, kita tidak lanjuti. Tapi kalau kewenangan pusat dan kalau provinsi ya kita salurkan ya. Maju juga aspirasi. Selain di kantor Bupati Tulang Bawang, aksi massa juga digelar di depan kantor DPRD Tulang Bawang dan juga di portal Indo Lampung. Dari Tulang Bawang, Lampung, Ahmad Lutfi Rosyadi, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi mengungkap proses panjang di balik penemuan balita perempuan berusia 4 tahun yang kini sudah kembali ke pangkuan kedua orang tuanya. Korban berhasil diselamatkan setelah negosiasi alot antara polisi dan para ketua adat suku anak dalam di pedalaman Jambi. Negosiasi antara polisi dengan para ketua adat suku anak dalam di tengah hutan di pedalaman Jambi berlangsung alot.
Pemimpin adat semula menolak menyerahkan korban karena mereka percaya anak itu diperoleh secara sah dari seseorang yang mengaku sebagai orang tua kandung. Mana bapaknya? Mana bapaknya? Setelah proses negosiasi yang berjalan hingga 2 malam, korban akhirnya diserahkan setelah polisi berhasil meyakinkan para pimpinan adat bahwa korban merupakan korban penculikan di Makassar, Sulawesi Selatan. Polisi memastikan korban diserahkan tanpa adanya barter atau tebusan serta dilakukan secara sukarela atas dasar kemanusiaan. Mana mamanya? Mana mamanya? Alhamdulillah dengan kesabaran dari anggota-anggota yang akhirnya bisa membuahkan hasil. Negosiasi yang alot 2 malam 1 hari itu membuahkan hasil. Akhirnya dibantu dengan temanggung-temanggung, kemudian ketua-ketua adat dan jajaran dari Polda Jambi, akhirnya yang mengamankan anak ini mau memberikan kepada kami. Sementara itu, balita BL yang kini sudah kembali kepada kedua orang tuanya menjalani trauma healing dari Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak di rumahnya di Kota Makassar. Upaya pemulihan dilakukan melalui layanan trauma healing khusus anak dan keluarga dengan pendampingan psikolog serta psikiater profesional. Pendampingan dilakukan sebagai bentuk penanganan awal agar korban tidak mengalami trauma berkepanjangan. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Pemirsa, suami Nadia Hutri, pelaku utama penculikan bocah 4 tahun di Makassar, mengaku tidak mengetahui bahwa istrinya menjadi bagian dari sindikat penjualan anak. Polisi telah mengamankan pelaku utama penculikan bocah 4 tahun yang hilang di Makassar. Pelaku yakni Sri Yuliana diamankan di Jalan Abu Bakar Lambogo, Kota Makassar. Sri Yuliana mengaku menjual korban seharga 3 juta rupiah kepada Nadia Hutri yang ia kenal di media sosial. Itu anak-anak kau jual di mana? Sama siapa? Hah? Siapa namanya itu orang? Orang namanya siapa? Berapa kau jualkan? Nadia Hutri diduga sebagai otak penjualan anak tersebut karena Nadia membujuk Sri Yuliana menculik anak dan menjual kepada dirinya seharga 3 juta rupiah. Sementara suami Nadia Hutri tampak kebingungan saat polisi menggerebek kediamannya. Suami Nadia mengaku tidak mengetahui bahwa istrinya telah menjual korban. Korban kemudian dibawa oleh Nadia Hutri ke Jambi dan dijual kembali kepada Mary Ana dan Ade Syahputra seharga 30 juta rupiah. Selanjutnya, Nadia Hutri kabur ke Sukoharjo, Jawa Tengah. Di Jambi, tersangka Ade Syahputra dan Mary Ana mengaku menjual korban kepada salah satu kelompok suku di Jambi seharga 80 juta rupiah. Dari penangkapan Sri Yuliana, aparat gabungan dari Jatanras Polrestabes Makassar bersama unit Reskrim Polsek Panakukang berhasil meringkus 3 pelaku lainnya dan menetapkan 4 pelaku termasuk Sri Yuliana menjadi tersangka. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Pemirsa, di tengah sukacita pertemuan orang tua dengan balita berusia 4 tahun yang sempat menjadi korban penculikan, masih ada 2 anak lain yang hingga kini belum diketahui keberadaannya. Bahkan salah satu diantaranya hilang sejak 1 September 2022 atau 3 tahun silam. Di saat balita berusia 4 tahun asal Makassar yang kini sudah ditemukan dalam waktu 1 pekan, kini di media sosial ramai soal 2 anak lainnya yang hingga kini hilang tanpa kabar. Adalah Alvaro Kiano Nugroho, bocah berusia 6 tahun yang hilang di Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Alvaro dinyatakan hilang sejak 6 Maret lalu, yang artinya telah berlangsung selama 8 bulan. Melalui akun media sosialnya, Ibunda Alvaro kerap memposting harapannya agar bisa bertemu dengan putranya kembali. Sementara pihak kepolisian mengatakan masih mencari keberadaan Alvaro ke sejumlah wilayah seperti Cilegon, Banten hingga ke Batam, Kepulauan Riau.
Selain Alvaro Kiano Nugroho, ada juga balita bernama Kenzi Alfarizi yang hingga kini belum diketahui keberadaannya. Bocah laki-laki ini diketahui hilang sejak 1 September 2022 atau masih berusia 3 tahun. 3 tahun berlalu, keberadaan Kenzi belum diketahui. Saat itu Kenzi menemani ibunya berjualan di warung depan rumahnya di Dusun Danau, Kabupaten Bungo Jambi. Namun saat ibunya selesai melayani pembeli, Kenzi tiba-tiba sudah tidak ada di tempatnya bermain. Keluarga menyebut hingga kini tidak ada lagi kabar dari kepolisian mengenai perkembangan pencarian putranya. Tim Liputan iNews melaporkan. Sekjen Peradi Bersatu Ade Darmawan diperiksa Polda Metro Jaya terkait kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Ade Darmawan diperiksa sebagai pelapor. Ade Darmawan menyebut dirinya menghargai hukum sehingga perlu datang pada pemeriksaan hari ini. Di sisi lain, Ade juga meminta penjelasan soal pasal yang menjerat para tersangka. Meski demikian, Ade juga mengapresiasi kepada tim penyidik atas ditetapkannya 8 orang sebagai tersangka kasus tudingan ijazah palsu Joko Widodo tersebut. Kemudian pada ibu semua, alhamdulillah saya sudah menyampaikan tadi bahwa boleh dong kami memohon meminta dengan hormat dan sangat kepada penyidik. Tapi kita lihat lagi apa ini ya. Sementara Polda Metro Jaya menjadwalkan pemeriksaan terhadap tersangka kasus tudingan ijazah palsu Joko Widodo Roy Suryo pada Kamis mendatang. Selain Roy Suryo, sejumlah tersangka juga turut dipanggil. Roy Suryo akan diperiksa perdana sebagai tersangka. Surat pemanggilan sebagai tersangka telah dikirim terjadwal pada Kamis 13 November 2025 mendatang. Roy Suryo CS menggelar deklarasi perlawanan atas penetapan mereka sebagai tersangka. Roy pun menolak tuduhan yang mengatakan bahwa ia mengubah data ijazah Jokowi. Deklarasi perlawanan atas penetapan tersangka digelar di Gedung Juang, Jakarta Pusat. Roy Suryo menyampaikan ada ketidakadilan pada penegakan hukum yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya. Ia menegaskan bahwa perjuangan belum selesai dan siap menjalani proses hukumnya. Roy Suryo menolak tuduhan yang mengatakan bahwa ia mengubah data ijazah Jokowi. Tidak ditunjukkan. Satu. Yang kedua, yang dilapori, saya juga mohon tolong kembalikan kewarasan. Saya, Dr. Rismon, Dr. Tifa, dan 5 yang lain, bahkan tambah 4 yang lain, tidak pernah, demi Tuhan, demi Allah SWT, tidak pernah yang namanya mengedit ijazah. Catat itu. Kalau ada orang yang mengatakan kami mengedit ijazah dan mengedarkan ijazah palsu, orang itu yang berbohong. Kami memang meneliti ijazah yang pernah diposting oleh seorang kader partai Gajah Kuntet. Gajah Kuntet itu gajah kecil, gajah kerdil. Namanya Dian Sandi Utama pada tanggal 1 April. Kalau mau dikejar dengan pasal 32 dan 35, dialah harusnya. Karena ijazah yang dipoto oleh Dian Sandi miring kayak otaknya. Roy Suryo juga menyebut deklarasi ini sekaligus menjadi seruan terbuka untuk menuntut penegakan hukum yang adil, transparan, dan bebas dari tekanan politik. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan periode 2019 hingga 2024 Mahfud MD menilai para tersangka atau Roy Suryo CS tidak bisa diadili sebelum keaslian ijazah Jokowi diputuskan lewat pengadilan. Menurut Mahfud, polisi tak berwenang tentukan keaslian ijazah. Itu sekarang jadi tersangka, kita tidak tahu persis kan? Itu karena apa sih? Karena menuduh ijazah Jokowi palsu? Atau karena soal lain? Misalnya
menimbulkan keonaran, menimbulkan kegaduhan, membuat berita bohong atau apa. Nah, kalau masalahnya ijazah palsu, saya sependapat dengan Pak Susno Duaji, sependapat juga dengan Pak Jimli. Dan itu sudah saya katakan bulan Maret yang lalu kan, habis hari raya ketika saya pidato di kampus di Jogja itu, gitu. Kalau itu mau dibawa ke pengadilan, Roy Suryo itu ada dua. Satu, pengadilan tuh harus membuktikan ijazah itu benar asli atau tidak, iya kan? Kalau nanti di pengadilan lalu tiba-tiba dinyatakan Roy Suryo bersalah, padahal masalah utamanya dia menuduh palsu, harus dibuktikan dulu. Dan yang membuktikan ijazah itu palsu atau tidak bukan polisi, harus hakim yang mengusutnya. 8 orang ditetapkan menjadi tersangka terdiri dari Roy Suryo CS dalam kasus tudingan ijazah palsu yang dilaporkan Presiden ke-7 Joko Widodo. Penetapan tersangka dibagi menjadi 2 klaster dan ke-8 tersangka dijerat pasal berlapis Undang-Undang ITE. Delapan tersangka kasus tudingan ijazah palsu yang dilaporkan Presiden ke-7 Joko Widodo terbagi dalam 2 klaster. Hal ini diungkapkan Kapolda Metro Jaya, Inspektur Jenderal Polisi Asep Edi Suheri. Di klaster pertama ada 5 tersangka, yakni Egy Sujana, pengacara, Kurnia Tri Rohyani, aktivis TPUA, Damai Hari Lubis, aktivis TPUA, Rustam Effendi, aktivis, dan Muhammad Rizal Fadila, aktivis TPUA. Para tersangka dijerat pasal berlapis dengan ancaman penjara 6 tahun dan atau denda 1 miliar rupiah. Sedangkan di klaster kedua terdapat 3 tersangka, yakni Roy Suryo, ahli telematika dan mantan Menpora, Rismon Hasiolan Sianipar, ahli digital forensik, dan Dr. Tifauzia Tiasuma, dokter sekaligus aktivis. Ketiga tersangka dijerat pasal berlapis dengan ancaman penjara 6 tahun dan atau denda 1 miliar rupiah. Sebelumnya Jokowi melaporkan sejumlah nama atas pencemaran nama baik buntut tudingan ijazah palsu. Dalam laporan tersebut ada 12 nama yang dilaporkan. Kasus ini pun mencuat setelah Roy Suryo bersama beberapa pihak menggugat keaslian ijazah sarjana Jokowi dari Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Roy Suryo mengaku status tersangka dirinya dalam kasus ijazah Jokowi terjadi karena ia hendak mengungkap kejanggalan ijazah milik Wapres Gibran Rakabuming Raka. Namun hal tersebut dibantah oleh Mardiansyah, Ketua Umum Rampai Nusantara, dan menyebut bahwa Roy Suryo jadi tersangka karena proses hukum. Dan berikut cuplikan program Rakyat Bersuara yang dipandu oleh Aiman Wijaksono. Hari saja teman-teman semua dan juga Bang Aiman, kalau kita ke luar negeri kayak kemarin, hari pertama saya landing langsung welcome to Sydney mas gitu, kapan ke Melbourne gitu, besoknya waduh tangtung banyak banget. Benar, dan kita kan pasti ketemu dengan orang-orang Indonesia mas, kecuali kita alien ya. 200 orang iya waktu dia itu klaim seperti itu. Iya, nggak ada, dan saya ketemukan 5 nggak ada yang kenal Mas Gibran. Iya, artinya nggak ada, dan kemudian katanya dia 6 bulan di sana ya. Nah tapi intinya apa hubungan dengan ijazah Jokowi? Ketika saya berangkat itu memang saya sudah ditakuti untuk kemudian bisa berangkat, ditakut-takuti ke Sydney. Iya, ada yang bilang nanti pasti nggak keluar visanya. Alhamdulillahnya Mas Aiman, visa saya dikasih, terima kasih ke Dubes Australia, saya dikasih visa 3 tahun. Biasanya 6 bulan. Iya, biasanya kan bulan saya 3 tahun, multiple, bisa datang pulang, bolak-balik kayak Jokowi dan Kasmujo itu. Ya, nah itu. Kemudian saya dapat ketemu, saya ke UTS, ketemu semua prinsipal di sana, ketemu dengan admisinya, ketemu dengan dosennya.
ya dosen yang kerja di, ketemu dengan profesor yang sudah 17 tahun ada di Sydney. Semua cerita ada dalam dokumen dan itu semua merupakan bahan untuk buku Gibran Black Paper. Anda kumpulkan semua itu? Sudah saya kumpulkan. Karena itulah maka mungkin ada yang ketakutan di sini. Oh ini kalau terlalu lama ngoceh ini kan bilangnya gitu. RS nih kandangin aja dulu. Nah maka terbitlah surat tersangka. Itu aja udah gampang kan. Cari-cari. Kalau Roy Suryo dan kawan-kawan meyakini itu palsu dan Pak Jokowi meyakini yang memilikinya itu juga asli, itu kan ada yang benar yang mana? Ya, kan begitu ya. Nah ketika memang sudah diwanti-wanti bahwa apa yang ditudingkan, dicemarkan kemana-mana itu tidak benar menurut Pak Jokowi dan langsung dilaporkan pada titik tertentu, itu pasti berimplikasi pada tindak pidana. Nah karena itu terus dilakukan, ya proses itu pada titik ini. Dan saya sudah sampaikan kemarin tidak perlu dipaksa-paksa oleh adik dan kawan-kawan. Karena memang ini sudah pada titik ujungnya. Jadi kalau Roy sudah sampaikan nggak mungkin jadi tersangka, SP3 saja, buktinya sekarang tersangka. Terus kalau tersangka, sekarang justifikasinya, wah ini karena saya kemarin baru pulang dari Sydney, nggak ada hubungannya. Karena proses itu sudah sangat panjang, 117 orang diperiksa dan lain sebagainya. Yang menurut saya, perdebatan kita yang tadi disampaikan soal ini ada indikator yang memang cenderung itu diyakini kuat palsu sudah tidak penting lagi dalam forum-forum yang bukan dalam proses peradilan nanti. Jadi saran saya memang energinya jauh lebih disimpan baik-baik untuk dituangkan nanti dalam proses peradilan. Dan kalaupun memang tidak di awal statementnya Roy Suryo kan menghormati penetapan tersangka, ya dihormati, dijalani dengan baik. Kalau memang merasa memang ini ada kejanggalan, ada prapit gitu ya. Itu yang menurut saya supaya kita juga menjadi dicerdaskan ya, bukan lagi soal-soal debatable yang sudah tidak ada ujung pangkalnya karena memang sudah masuk pada ranah proses peradilan ke depan ketika memang 8 orang ini disangka sudah dijadikan tersangka. Sejumlah mobil yang terparkir di kolong rel kereta Jalan Karanganyar Sawah Besar Jakarta Pusat habis terbakar. Kebakaran diduga akibat bara rokok yang menyambar mobil berisi belasan tabung gas LPG hingga menyebabkan korban mengalami luka bakar dan harus dilarikan ke rumah sakit. Diprediksi kerugian material akibat kebakaran ini mencapai miliaran rupiah. Aksi saling dorong tak terhindarkan antara massa pengunjuk rasa dengan petugas Satpol PP di depan kantor Bupati Tulang Bawang, Lampung. Dalam aksi ini ada 5 poin tuntutan massa, diantaranya menuntut pengukuran ulang hak guna usaha di perusahaan. Kericuhan dapat diredam oleh petugas kepolisian dan TNI yang berjaga di lokasi. Diduga tak kuat menanjak, sebuah truk menghantam warung makan dan seorang pejalan kaki di Jalan Raya Uluwatu, Jimbaran, Bali. Akibat peristiwa ini, korban langsung meninggal dunia di lokasi. Petugas Satlantas Polresta Denpasar masih melakukan penyelidikan terhadap kecelakaan ini. Pemirsa, kita ke informasi lain. Polisi telah tetapkan salah satu siswa yang jadi korban ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta sebagai tersangka. Polisi sebut hanya 4 dari 7 bom yang dibawa terduga pelaku meledak. Sumpah. Mana aja. Dan dia juga memiliki ketertarikan pada konten kekerasan serta hal-hal yang ekstrim. Polisi menetapkan 1 tersangka dalam insiden ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta. Tersangka merupakan anak di bawah umur dan disebut sebagai anak berkonflik dengan hukum atau ABH. Saat ini, terduga pelaku yang menjadi korban masih dirawat di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta. Polisi menyebut terduga pelaku merupakan siswa aktif dan tidak terhubung dengan jaringan teroris manapun. Berdasarkan keterangan yang kami himpun, ABH yang terlibat dalam kasus ledakan ini dikenal sebagai pribadi yang tertutup, jarang bergaul, dan dia juga memiliki ketertarikan pada konten kekerasan serta hal-hal yang ekstrim. Selain itu, kami juga bersama Densus 88 anti teror telah menganalisis rekaman CCTV, ponsel, serta aktivitas dari ABH yang terlibat untuk mendalami motif dan latar belakang yang bersangkutan. Dalam kasus ini, polisi telah memeriksa 16 orang saksi dan sejumlah barang bukti. Polisi juga telah menggeledah rumah pelaku.
Menurut polisi, dari hasil uji laboratorium, jenis bahan peledak yang digunakan terduga pelaku memiliki daya ledak rendah. Di rumah anak yang berkonflik dengan hukum, di sana kita juga mendapatkan bahan-bahan peledak yang memiliki kekuatan ledak yang rendah atau low explosive. Dengan kata lain bahwa bahan yang ada di TKP 1 di dalam masjid ataupun di TKP 2 di samping bank sampah itu ada kesesuaian dengan bahan-bahan yang ada di rumah anak yang berkonflik dengan hukum. Dan Satprimo Polda Metro Jaya Kombes Henik Marianto menjelaskan terduga pelaku membawa total 7 bom. 2 bom diantaranya meledak di masjid saat salat Jumat, sedangkan di bak sampah ada 4 bom, 2 diantaranya meledak. Pelaku juga menaruh bom di taman baca dan berhasil dijinakan petugas. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Dalam konferensi pers, polisi menjelaskan bagaimana pelaku beraksi meledakkan bom di SMN 72 Jakarta dan berikut penjabaran detik-detik sebelum dan setelah ledakan yang terekam CCTV sekolah. CCTV 12.44 atau waktu real time-nya 11.44.15 masih di channel 30. Itu dilihat bahwa anak tersebut memasuki pintu masjid di bagian depan. Nah, ini sudah tidak tercover lagi pada saat itu. Kemudian di waktu setelah kemudian, jadi setelah kemudian di waktu CCTV yang tercover bahwa pukul 11.57 atau waktu aktualnya 12.05 itu anak sudah melepas baju seragamnya dan terlihat menuju ke arah lorong, ke arah masjid dengan memakai celana hitam, kaos putih, dan menggendong senjata mainan atau dummy. Jadi terlihat di CCTV. Kemudian arah tangannya mengarahkan ke arah masjid. Nah, ini nanti temuannya mungkin akan dibahas oleh Pak Dirkrim karena tadi sebelumnya sudah dipastikan oleh dari tim Jibom bahwa menemukan ada peralatan pengendali atau remote. Kemudian pada waktu aktual 12.05.51 tercover dari channel 06 depan masjid bahwa terlihat cahaya warna merah keluar dari dalam masjid disertai ledakan dan mengeluarkan asap berwarna putih. Selanjutnya kembali di channel 30 lorong lantai 1 timur 2, ABH setelah mengadakan kegiatan yang tadi itu berlari menjauhi masjid, tampak pintu ruangan terbuka diduga akibat adanya ledakan. Dan selanjutnya kami langsung loncat terakhir bahwa pada pukul 12.0058 itu para siswa berlari berhamburan meninggalkan masjid ke arah kamera. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese di Kirribilli House, Sydney, Australia. Pertemuan empat mata itu membahas sejumlah hal, termasuk penguatan kerjasama di beberapa sektor. Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese di Kirribilli House, Sydney. Kedatangan Presiden Prabowo disambut langsung oleh PM Albanese di halaman depan rumahnya. Sebelum pertemuan empat mata dilakukan, Presiden Prabowo diajak berkeliling rumah PM Albanese. Presiden Prabowo dan PM Albanese berhenti di satu titik yang menghadap laut. Di sana terlihat dua helikopter Black Hawk milik militer Australia melintas. Presiden Prabowo melambaikan tangan ke arah dua helikopter Black Hawk yang melintas tersebut. Pertemuan empat mata yang digelar tertutup ini membahas sejumlah hal termasuk kerjasama di sejumlah sektor, diantaranya sektor ekonomi, pembangunan, hubungan antar masyarakat, pertahanan keamanan, dan kemaritiman. Selain memperkuat fondasi kemitraan yang telah terjadi selama lebih dari 2 dekade, kedua pimpinan juga menaruh perhatian pada stabilitas kawasan Indo-Pasifik serta penguatan kapasitas industri strategis di tingkat bilateral. Tim Liputan iNews melaporkan.
Pemirsa, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dan Kementerian Perindustrian menandatangani nota kesepahaman kerjasama untuk percepatan pengembangan industri halal nasional. Kerjasama itu menjadi bagian dari langkah strategis menuju Indonesia sebagai pusat industri halal dunia. Penandatanganan nota kesepahaman dilakukan sebagai upaya mendorong peningkatan daya saing produk dalam negeri, terutama bagi para pelaku usaha yang sedang menyesuaikan diri dengan standar dan sertifikasi halal. Kerjasama ini menjadi bagian dari rencana aksi nasional industri halal yang melibatkan kolaborasi antar kementerian untuk memperkuat rantai nilai produksi dari hulu hingga hilir. Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan menyebut penandatanganan MOU ini akan mempermudah akses industri dalam mendapatkan sertifikat halal sekaligus mempercepat pertumbuhan produk halal dalam negeri. Berdasarkan data BPJPH, saat ini sudah ada lebih dari 10 juta produk yang telah mendapatkan sertifikasi halal dan pendaftaran baru tercatat meningkat 5 kali lipat dibanding tahun lalu. Saya belum tahu bagaimana caranya. Dan ternyata perlahan dengan pasti kita telah mencapai target itu. Kemarin dalam satu hari kita menerima pendaftaran 10.147. Itu per hari loh. Sehingga makin optimis jumlah angka makanan halal dan minuman halal makin meningkat. Dan itu tandanya bahwa selain fashion, food and beverage pun kita akan menjadi nomor 1. Mudah-mudahan. Melalui penandatanganan MOU ini, pemerintah berharap industri halal dapat menjadi salah satu penopang utama pertumbuhan ekonomi nasional dengan mendorong produk lokal masuk ke pasar ekspor dan meningkatkan nilai tambah produk dalam negeri. Dari Jakarta, Jessica Winoto, Raga Firdaus, iNews melaporkan. Belum lama diresmikan, jembatan Hongqi di Provinsi Sichuan, Cina ambruk pada Selasa sore waktu setempat. Tercatat tidak ada korban jiwa dari peristiwa tersebut. Inilah detik-detik runtuhnya jembatan Hongqi di Provinsi Sichuan, China pada Selasa 11 November waktu setempat. Nampak sebagian tiang-tiang jembatan jatuh dan gumpalan debu pun mengepul saat jembatan runtuh. Diketahui hal ini disebabkan kondisi di lereng gunung memburuk sehingga memicu tanah longsor dan sebagian jembatan Hongqi pun runtuh. Sebelum kejadian, polisi di kota Maerkang telah menutup jembatan Hongqi sepanjang 758 meter untuk semua lalu lintas sejak Senin 10 November. Jembatan ditutup karena terlihat ada retakan di lereng dan jalan di dekat jembatan. Oleh karena itu, saat jembatan runtuh tidak ada korban jiwa. Sebelumnya pembangunan jembatan Hongqi selesai pada awal tahun 2025 dan baru diresmikan beberapa bulan yang lalu. Pemirsa, pesawat kargo militer angkatan bersenjata Turki jatuh di wilayah Georgia dalam perjalanan pulang dari Azerbaijan. Penyebab jatuhnya pesawat masih dalam penyelidikan. Pesawat terlihat berputar-putar secara horizontal sebelum menghantam daratan. Pesawat meledak dan terbakar usai jatuh memunculkan asap hitam pekat. Pesawat C-130 Hercules buatan Lockheed Martin itu membawa total 20 personel termasuk awak pesawat. Pesawat hilang kontak saat masuk wilayah udara Georgia. Pesawat juga tidak mengirim sinyal bahaya sebelum hilang. Penyebab jatuhnya pesawat pun masih diselidiki. Puluhan pengunjuk rasa masyarakat adat memaksa masuk ke lokasi KTT Iklim COP30 di Brasil hingga bentrok dengan petugas keamanan. Mereka menuntut aksi iklim dan perlindungan hutan. Dengan berteriak marah, puluhan pengunjuk rasa dari masyarakat adat menuntut akses masuk ke kompleks PBB, tempat ribuan delegasi dari berbagai negara menghadiri KTT Iklim PBB COP30 tahun ini di kota Amazon Belém, Brasil. Beberapa orang mengibarkan bendera bertuliskan slogan-slogan menuntut hak atas tanah serta spanduk bertuliskan tanah kami tidak untuk dijual. Bentrokan antara pengunjuk rasa dan petugas keamanan pun tak terhindarkan sehingga membuat sejumlah orang mengalami luka-luka. Para pengunjuk rasa juga menyampaikan rasa kesal mereka terhadap proyek-proyek industri dan pembangunan yang sedang berlangsung di hutan.
Pemirsa, Israel melarang jarum suntik vaksinasi anak dan botol susu bayi masuk ke Gaza. Larangan ini membuat distribusi bantuan kemanusiaan dan pelaksanaan program vaksinasi massal di Gaza terhambat. UNICEF mengungkap bahwa Israel melarang masuknya jarum suntik vaksinasi anak serta botol bayi ke wilayah Gaza, meski kebutuhan terhadap barang-barang tersebut sangat mendesak. Larangan ini pun membuat distribusi bantuan kemanusiaan dan pelaksanaan program vaksinasi massal di Gaza terhambat. UNICEF menyebut pihaknya telah mengajukan izin sejak Agustus untuk mengirimkan sebanyak 1,6 juta jarum suntik serta lemari es bertenaga surya untuk menyimpan vaksin. Namun, barang-barang tersebut dinilai Israel sebagai barang dwiguna, yakni kategori barang yang bisa digunakan untuk tujuan sipil maupun militer sehingga memerlukan pemeriksaan yang ekstra ketat. Sementara itu, otoritas militer Israel membantah telah melarang masuk jarum suntik atau lemari es, namun mengakui adanya proses pemeriksaan yang ketat terhadap barang-barang yang berpotensi disalahgunakan oleh kelompok militer Palestina. UNICEF pun menegaskan keterlambatan izin masuk ini dapat berdampak serius terhadap kesehatan anak-anak dan bayi di Gaza, meski gencatan senjata antara Israel dan Hamas saat ini tengah berlangsung. Sebuah festival cahaya digelar di Eindhoven, Belanda. Acara ini ditujukan untuk mengenang korban genosida Zionis Israel di Gaza, Palestina. Dan pemirsa, usai sudah kebersamaan kita dalam iNews sore hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official iNews. Dan jangan lupa saksikan iNewsroom sesaat lagi bersama rekan saya Davi Pratama. Saya Diandra Mukni pamit undur diri, selamat beraktivitas, sampai jumpa. Berbagai instalasi cahaya indah ditampilkan dalam Festival Cahaya Glow Eindhoven di Belanda. Festival ini digelar untuk menghormati warga sipil yang tewas dalam genosida di Gaza, Palestina. Termasuk garis pasang surut dan kronologi jalur Gaza, ratusan sepatu anak-anak dengan burung bangau kertas, dan replika mobil Hind Rajab. Hind Rajab, bocah 5 tahun, dilaporkan tewas dieksekusi tentara Israel bersama beberapa anggota keluarganya pada Januari 2024. To make it the scene of Hind Rajab, this little girl of 8 years old pleading for her life, we wanted to make it a bit closer to the visitors. So they see the car, they watch actually the conversation translated of Hind Rajab and the medics and the first responder. And then they read about the story of Hind Rajab, also again with some light visuals. Instalasi lainnya juga dipamerkan untuk mengenang warga sipil Gaza yang mengalami pembersihan etnis oleh Israel. Salah satunya yakni tangga curian dengan alas kaki anak-anak dan ratusan burung bangau kertas yang tergantung di atasnya. Edisi ke-20 Festival Glow Eindhoven berlangsung dari tanggal 8 hingga 15 November 2025.